Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Sulistiawan dari Prodi Perbankan Syariah kelas B semester 4. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang peran DSN dalam pengembangan dan pengaplikasian ekonomi syariah, yang dimana disusun untuk memenuhi salah satu tugas fatwa bisnis syariah, yang dimana dosen pengampunya adalah Ibu Muzalifah. Langsung kepada pokok pembahasan, yaitu yang pertama, kedudukan fatwa DSN MUI dalam perspektif hukum syariah. Yang kedua, kedudukan fatwa DSN MUI dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang ketiga, peranan fatwa DSN MUI dalam kegiatan perbankan syariah. Dan materi yang terakhir, faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan fatwa DSN MUI. Yang pertama, kedudukan fatwa DSN MUI dalam perspektif hukum syariah. Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan dalam bersikap dan bertingkah laku, sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum laksana dalil di kalangan para mujtahid. Al-fatwa fil haqqil amikal adillah fil haqqil mujtahid. Artinya, kedudukan fatwa bagi orang kebanyakan seperti dalil bagi mujtahid. Fatwa merupakan sebuah upaya ulama untuk merespon masalah yang dihadapi masyarakat yang memerlukan keputusan hukum. Dasar hukum fatwa adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Kecenderungan penalaran yang dilakukan oleh para ulama dalam menjawab suatu permasalahan terkait erat dengan ijtihad atau pendapat hukum, legal opinion. Kedudukan fatwa dalam hukum Islam dapat dikaji dari pengertian fatwa itu sendiri, sehingga bila berbicara mengenai fatwa itu sendiri, maka tidak akan lepas dari aspek siapa atau organisasi apa yang membuat fatwa tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berbicara tentang fatwa, maka tidak terlepas pembicaraan tersebut terhadap konsep ijtihad. Fatwa dikeluarkan oleh para ulama atau ahli fikih Islam yang mampu mengangkat permasalahan akibat kebutuhan siapa yang butuh dasar jawaban sebagai landasan hukum suatu perbuatan atau kegiatan yang sifatnya bisa keagamaan atau non-keagamaan. Yang kedua, kedudukan fatwa DSN MUI dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Merujuk beberapa negara saat ini, fungsi fatwa dalam sebuah negara dapat dibedakan melalui 3 fungsi utama. Pertama, negara yang menjadikan syariah Islam sebagai dasar dan undang-undang negara yang dilaksanakan secara menyeluruh dan sempurna. Maka fatwa memainkan peranan sangat penting. Kedua, negara yang mengaplikasikan hukum sekuler, maka fatwa tidak mempunyai peranan dan tidak berfungsi dalam negara. Ketiga, negara yang menggabungkan penerapan hukum sekuler dan hukum Islam, maka fungsi fatwa lebih bertumpu dalam ruang lingkup hukum Islam saja. Indonesia adalah negara yang mengaplikasikan pola pemerintah ketiga, sehingga menjadikan kajian fatwa di Indonesia begitu menarik apabila merujuk jenis dan hierarki sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut. Maka posisi fatwa DSN MUI tidak merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum. Yang ketiga, peranan fatwa DSN MUI dalam kegiatan perbankan syariah. Keberadaan fatwa DSN MUI semakin menunjukkan peranannya dalam sebagai pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mewajibkan para stakeholder untuk memperhatikan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tersebut dalam fatwa yang dikeluarkan DSN MUI.
Peranan Fatwa DSN MUI sebagai pemberi pedoman prinsip-prinsip syariah tidak hanya dalam tataran untuk diserap dalam peraturan Bank Indonesia atau syariah compliance dan dalam internal lembaga perbankan syariah, namun juga pada hakikatnya fatwa-fatwa DSN MUI telah diserap dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam hal jenis-jenis transaksi yang disebutkan dalam undang-undang tersebut. Materi yang terakhir, faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan fatwa DSN MUI. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan fatwa DSN MUI antara lain: A. Paradigma nasabah yang belum mengenal produk dan operasional perbankan syariah. B. Regulasi belum selaras dengan fatwa, seperti produk IMBT. Apabila dilaksanakan sesuai dengan fatwa, maka objek IMBT harus atas nama bank. Apabila demikian, maka akan menimbulkan kos yang tinggi seperti regulasi pajak. C. Perbedaan persepsi antara DSN MUI dan Bank Indonesia mengenai fatwa ekonomi syariah. D. Adanya fatwa DSN MUI yang tidak terlalu detail sehingga untuk hal-hal teknis terkadang menimbulkan pertanyaan perdebatan. Yang E. Adanya fatwa yang belum aplikatif seperti fatwa DSN MUI nomor 15 atau DSN MUI nomor 9 tahun 2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam LKS. F. Belum dapat mengadaptasi prinsip-prinsip syariah dalam pergerakan money market yang ekspansif. Yang G. Tidak semua fatwa ekonomi relevan dari sisi bisnis sebab LKS tidak akan membuat sebuah produk yang kurang menguntungkan dan tidak dapat diserap oleh pihak ketiga. Yang H. Kendala support pemerintah. Seringkali kebijakan pemerintah menjadi kendala bagi terlaksananya fatwa DSN MUI oleh LKS. Semisalnya double tax yang pernah diberlakukan untuk akad murabahah, sebab barang harus dibeli dulu oleh bank dan kemudian baru jual kepada nasabah. Dan yang terakhir, kendala dalam produk dengan akad musyarakah. PBI mensyaratkan pembatasan proyeksi pendapatan minimal 80% terkait pembiayaan, maka jika kurang dari 80% maka akan masuk NVF. Baiklah, sekian dari apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan pada presentasi nanti. Apabila ada salah-salah kata saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.